adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji edisi Minggu 6 November 2022, hari Minggu biasa ke-32. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui kebangkitannya Putramu telah mengalahkan kuasa maut dan menganugerahkan hidup baru kepada kami. Kami mohon kuatkanlah kami untuk senantiasa melaksanakan pekerjaan dan perkataan yang baik. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru Musa menuliskan untuk kitab perintah ini, jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istrinya tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawin juga oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang-orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, pandangan orang Saduki tentang kebangkitan tidak ada. Jadi sama seperti seekor ikan. Kita mati, selesai. Berdasarkan filsafat, manusia itu terdiri daripada badan, jiwa, dan roh. Sementara binatang berbadan dan berjiwa. Nah, nafsu-nafsu itu di area mana? Nafsu itu di area kejiwaan yang lekat dengan tubuh atau badan. Sama seperti ikan, kalau mati sudah tergelepar, habis, selesai. Tidak ada lagi kehidupan. Tetapi manusia secara jasmani dia mati, tetapi ia masih ada kehidupan karena rohnya yang hidup. Maka Tuhan mengutus Yesus putranya yang wafat menjadi manusia dan bangkit.
itulah kehidupan kita. Maka di dalam Injil pada hari ini dikatakan Allah yang hidup membuat manusia hidup. Tetapi lalu perilaku-perilaku yang terjadi di dunia ini, kawin dan dikawinkan, itu tidak termasuk lagi di sana. Karena bagi orang-orang yang telah meninggal, hidup adalah menatap dan memandang Tuhan dalam kebahagiaan. Kekaguman kepada Allah tak pernah berhenti, sehingga mereka tidak pernah berpikir apa-apa lagi, apalagi nafsu-nafsu jahanam yang sudah ditinggalkan dalam dunia ini ketika ia meninggal, di mana dia meninggalkan tubuh dan jiwanya. Karena itu pandangan kita sebagai seorang Kristiani berbeda dengan pandangan orang-orang Saduki atau pandangan orang-orang lain yang menggambarkan bahwa di sana itu akan ada pesta pora, menikah dan sebagainya. Gambaran kita bukan itu. Kawin dan dikawinkan itu gambaran dunia saat ini, di mana kita hidup, di mana kita diberikan oleh Tuhan potensi memperanakan. Karena itu di dalam gereja Katolik, kehidupan ini dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama menikah, yaitu digambarkan tentang bagaimana manusia yang menikah itu berpartisipasi dalam karya cipta Allah. Karena itu melahirkan makhluk baru. Namun ada juga orang yang tidak menikah demi kerajaan Allah. Maka itu dalam gereja Katolik ada orang-orang yang bergaul yang disebut para imam biarawan biarawati, yang bergaul kemiskinan, kemunian, ketaatan. Sementara keluarga bergaul apa? Bergaul kesetiaan sebagai suami istri dalam cinta kasih satu sama lain. Karena itu sarana dan prasarana yang Tuhan berikan itu berkaitan dengan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagi mereka yang menikah, ayo tahu di mana tugas dan kewajibannya, dan juga dapat menikmati apa yang seharusnya dapat dinikmati. Kepada mereka juga yang dipanggil secara khusus menjadi imam biarawan biarawati, juga silakan menikmati hak dan kewajibannya dalam sukacita dan dalam kebahagiaan. Sehingga pada waktunya kita semua akan memandang Allah sebagai satu kehidupan kekal yang membahagiakan. Karena itu setiap orang yang meninggal disebut RIP, rest in peace, beristirahat dalam damai. Semoga Injil pada hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana kuasa Allah yang setia, kuasa Allah yang menghidupkan itu menjadikan kita hidup dan senantiasa memuji Allah di dalam haribaannya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.